Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. baik Ustazah. Kaifa haluki Ustazah? Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah. Musta'iddat, siap semuanya? Ya Allah Alhamdulillah ya. Ustazah. Alhamdulillah. Sudah sholat Isya? Sudah Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Betty ini dari mana Mbak Betty? Saya di Tangsel Ustazah. Alhamdulillah tadi sudah itu memasuki waktu Isya jadi bisa Isya dulu Ustazah. Alhamdulillah. Ya, Ustazah Nah, masih di Madinah Ustazah? iya. Ini Oh ya. mau masuk asar. Insyaallah. Oh ya, nah Ustazah. Iya, jam jam 4 nanti asar. Oh ya, nah Nah, kita Ustazah. mulai Afan surat Ustazah. surat Al-Kautsar. Insyaallah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, sisa salihah kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah istiqomahkan kita untuk selalu haus terhadap ilmu. Kita istiqomah belajar tafsir. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai surah Al-Kautsar. Semoga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah di atas sunnah hingga akhir kiamat ditegakkan. Insyaallah kita akan mulai surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar kita mulai dari membaca surat Al-Kautsar. Tafadholi. Nah, yang mau membaca anak koreksi, ibu dibuka mic-nya surat Al-Kautsar. Nah, Anda boleh baca Ustazah? tafadholi Mbak Betty. Apa mau ada yang lain Ustazah baca? Nah, enggak apa-apa. Mbak Betty dulu nanti yang Oh ya. lain. Oh ya, nah Ustazah. Langsung basmalah Ustazah? Ya, Apa tahu? ta'awud Oh ya. basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung dikoreksi Ustazah atau langsung baca dulu? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Oh, Tafhim. Fasolli. Ustazah. Al-Kawthar. Al-Kawthar. Oh. Al-kautsar. Nah, lanjut. Fasolli li rabbika wanhar. Sahih. Haknya tipis. Oh ya. Wanhar. Har. Wanhar. 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 Tebal. Sahih. Lanjut Ustazah. Apa ulang Ustazah? Lanjut. Oh ya. Inna syani'aka wal abtar. Huwa. Ditekan di huwa. Oh, huwa. Har. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka wal abtar. Nah, diulang dari awal. Inna a'tainaka. Inna a'toinakal kautsar. Kausar. Sahih. Nah, lanjut. Fasolli li rabbika wanhar. Di Fasoli. ro, ro tafkhim di rabbika li Li rabbika. rabbika. Oh ya, tebal Ustazah. Fasolli li rabbika wanhar. Kurang ya Ustazah. Lanjut. Inna syani'aka wal abtar. Ya Allah, berarti barakallahu fiik.
Barakallahu fiik, fatahallahu alaik. Jazakallahu khairan Ustazah. Barakallahu fiik. Naam. Fadli, siapa yang mau membaca? Bu Agustina? Saya mau Naam, Bu Devi, tafadhali. ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل فصل لربك وانحر إن Li rabbika, ba ditekan. Li rabbika, li فصل rabbika. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ditekan. Inna syani'aka, inna syani'aka. إن شانئك هو الأبتر. Masya Allah. Ya. Diulang sekali lagi. Dari Bismillah. Dari inna. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Nah, barakallahu fiik, Bu Devi. Yang Wafiqnya terakhir, barakallah. yang Saya. terakhir. Saya Ustazah. Oh, Ustaz. Nah, Bu Yuli. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل Ro tafkhim. لربك. Kawthar. Ro tafkhim. Tebal. Kawthar. إن Al-kawthar. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Nah, إن lamnya terlalu lama. Fasalli. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli فصل li rabbika wanhar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أبتر. إن Ta. Nah, ta. إن شانئك هو الأبتر. Ta tipis. Abetaru, أبتر. bukan abetor. Abetaru. أبتر. إن شانئك هو الأبتر. Sahih. Diulang dari awal. Inna. إن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sahih. Barakallahu fiik. Nah, kita lanjut ke tafsir surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu. Salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Nah, kata muallif di sini, penulis di sini, Inna a'tainaka. Inna a'tainaka. Sungguhnya, wahai Nabi, kita memberikan engkau al-khairal kathir fid dunya wal akhirah. Wa min dzalika nahrul kautsar fil jannah alladhi hafatahu khiyamal lu'lu'il mujawwaf batinuhu al-misk. Nah, artinya apa?
Sungguhnya kami, wahai Muhammad, telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah mengatakan, wahai Muhammad, kami telah memberikan engkau kautsar. Artinya kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Di antara nikmat yang banyak tersebut adalah Al-Kautsar, sungai. Ya, Al-Kautsar berarti tafsirnya adalah sungai. Sungai Al-Kautsar. Di mana sungai tersebut? Di surga. Alladzi hafatahu, yang tepinya berupa kubah-kubah dari mutiara. Yang tepinya adalah kubah-kubah dari mutiara berongga. Wa turabuha minal mis. Adapun tanahnya dari minyak kasturi. Ya. Dan tanahnya dari minyak kasturi. Kita sekarang menjelaskan satu demi satu. Ya. Inna, sesungguhnya inna, ya kami. Ya, maksudnya di sini kami, sesungguhnya kami. Kami maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala dan artinya Allah tidak banyak walaupun Allah mengatakan kami. Kalau kita mengatakan kami pergi ke pasar, berarti berapa orang? Satu, dua, atau tiga? Kami pergi ke pasar. Lebih Lebih dari dari satu, satu. satu, Ustazah. Sahih, lebih dari satu. Tapi Allah mengatakan kami, kita, kebanyakan ayat inna nahnu nazzalna, kami menurunkan Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Contoh lagi di sini, inna a'tainaka, kami berikanmu. Ini tidak menandakan bahwa Allah itu banyak. Dan ini yang disebutkan oleh orang orientalis, bahwa Tuhannya kaum muslimin itu adalah banyak, tidak esa, ya. Tidak benar, berarti ada kontradiksi antara qul huwallahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Katanya Allah esa, ahad. Tapi di sini Tuhan mereka mengatakan inna kami. Kan kami artinya banyak, ya. Maka apa yang kita bantah? Ya, kita bantah bahwasanya inna kami di sini artinya adalah lit ta'zim, untuk mengagungkan, untuk mengagungkan. Ya, bukan artinya Allah itu banyak. Litta'zim. Untuk sebagai pengagungan. Allah ingin mengagungkan dirinya. Karena Allah azim. Allah agung. Allah maha besar. Maka pantas Allah mengagungkan dirinya, membanggakan dirinya. Ya, Allah membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya karena dialah yang pantas menyombongkan. Kita makhluk yang kecil, yang hina, tidak pantas kita membanggakan diri, mengagungkan diri, menyombongkan diri. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sombong, yang maha agung, azim, al-kabir. Maka pantas bagi Allah mengagungkan diri. Berarti inna di sini dalam rangka apa? Apakah dalam rangka Allah banyak atau dalam rangka Allah agung? Untuk mengagungkan dirinya. Sahih. Barakallahu fiik, Eli. Untuk mengagungkan dirinya. Ya. Karena Allah itu wahid, ahad. Allah itu esa yang sudah kita pelajari di surat Al-Ikhlas. Bagaimana kalau kita katakan kepada Ustadz, Ustadz, ya. Kalau ibu-ibu bahasa Arabnya, antum, ya. Ustadz, jenengan, ya. Antum, kalau bahasa Arab tuh antum. Kalau antum, Ustadz, jazakumullah khairan, Ustadz. Datang kepada Ustazah, Ustazah, jazakumullah khairan. Padahal orangnya satu. Tapi kita mengatakan jazakumullah khairan. Ustadznya satu, tapi kita mengatakan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, antum, antum, ya kalian. Ya, maksudnya apa? Jelas untuk mengagungkan. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak di dalam Al-Quran, inna kami semuanya litta'zim, untuk mengagungkan. A'tainaka, kami telah memberikanmu wahai Muhammad
Al-Kautsar. Nah, di sini Al-Kautsar, Al-Kautsar ya. Ada yang mengatakan pertama, Al-Kautsar itu artinya adalah tadi dikatakan nikmat yang banyak ya. Nikmat yang banyak. Allah kasih kepada Nabi nikmat yang banyak. Nah, ulama di sini berbeda pendapat. Apa nikmat yang banyak yang diberikan Nabi? Ya, nikmat apa yang banyak yang diberikan Nabi? Nah, ditulis pertama yaitu kenikmatan menjadi Nabi itu sendiri. Nabi dijadikan Rasul, Nabi diangkat menjadi seorang utusan Allah. Itu udah nikmat. Tidak semua orang jadi nabi dan rasul. Bagaimana tidak semua orang jadi orang soleh. Maka kalau kita jadi orang soleh, alhamdulillah nikmat. Walaupun kita miskin misalnya, walaupun ekonomi yang sulit, sulit. Tapi kalau kita Allah mudahkan kita berbuat amal soleh, ya azan sholat ke masjid. Nah itu kenikmatan, ya kan? Ya. Maka pertama kebaikan yang diberikan oleh Nabi adalah pertama Allah beri apa? An-nubuwah. Apa arti an-nubuwah? Yaitu risalah, kenabian. Ya, pertama itu. Nikmat yang diberikan Allah yang sangat banyak pertama dijadikan Nabi. Dan yang kedua, Allah SWT beri Nabi SAW iman dan Islam kepada Nabi. Allah mudahkan Nabi untuk mendakwahkan Islam dan mendakwahkan al-iman. Nah, yang ketiga di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi adalah kedudukan yang tinggi dan akhlak mulia. Kedudukan yang tinggi nanti di hari kiamat dan akhlak yang mulia. Yang telah disampaikan di surat Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ya. Dan sungguhnya engkau, wahai Muhammad, telah memiliki puncak akhlak yang tinggi. Engkau, wahai Muhammad, telah mendapatkan kedudukan atau akhlak yang tinggi. Ya, akhlaknya Nabi bisa sabar sama musuh, tidak membela, tidak mencaci. Nabi zuhud terhadap dunia, terhadap istri-istrinya walaupun dimarah-marahi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasurnya bukan kasur yang empuk, kasurnya terbuat dari serabut kurma, pelepah kurma, dan itulah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la in wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka ketika kita diberikan akhlak mulia, ya kita bisa sabar, kita bisa zuhud, kita bisa menahan gibahin orang, kita tidak ada dengki sama orang, tidak ada hasad sama orang, tidak ada rasa dendam sama orang, kita suka ngasih, ya, dan tidak minta balasan kepada orang miskin kita sayang, ya, kepada orang kaya kita tidak minta-minta, ya, tidak merasa kita melas, ya. Maka itulah akhlak mulia yang harus kita syukuri. Karena itu yang diberikan nikmat yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tafsiran yang ketiga, nikmat yang diberikan Nabi. Dan yang keempat adalah diangkatnya nama Nabi. Maksudnya Nabi sampai akhir zaman namanya disebut-sebut. Namanya tidak pernah orang lupa terhadap Nabi. Bahwasanya dulu ada seorang laki-laki yang pernah mendakwakan tauhid di kota Makkah dan kota Madinah. Sampai sekarang orang-orang bersolawat di hari Jumat. Ya, azan berkumandang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, setiap hari 5 kali sebutkan nama Nabi SAW. Ya, Nabi namanya diingat oleh seluruh makhluk. Ya, bahkan seluruh makhluk kenal Nabi SAW. Bahkan orang kafir kenal Nabi SAW. Nah, ini adalah kenikmatan Nabi SAW. Ya, yang disebutkan dalam surat Al-Insyirah
ayat 4 ayat ya. 4. Apa bunyinya? Al-Insyirah ayat 4. Ah, ah, Bakal zikr. Sahih. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh kami tinggikan namamu wahai Muhammad. Wa sungguh kami tinggikan penyebutan wahai Muhammad ya. Jadi setiap kali azan dikumandangkan Nabi. Ya, itu adalah dalil bahwa betul Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Nah, yang kelima, yang kelima maksudnya kenikmatan yang banyak yaitu Al-Kautsar. Sungai sungai yang ada di surga. Ya, jadi ini 5 tafsiran dari Al-Kautsar. Ya, 5 tafsiran dari makna Al-Kautsar. Al-Kautsar. Nah, sebutkan apa arti dari Al-Kautsar pertama? Adalah kenikmatan. Kenikmatan Nah, menjadi nabi. kenikmatan. Nah, pertama jadi nabi. Yang kedua, Iman dan Islam beliau. sahih. Kedudukan yang Yang ketiga, tinggi. Kedudukan yang Kedudukan yang tinggi. tinggi dan akhlak mulia. Mulia. sahih. Dan yang keempat, Diangkatnya nama baik tinggi. Nabi. sahih. Kemudian yang terakhir, Al-Kausar Warafa'na sungai, simbol kenikmatan abadi. Al-Kausar sahih. sungai di surga. Nah, sungai yang ada di surga. Nah, ini di antara tafsir ulama tentang Al-Kautsar. Ya, tentang Al-Kautsar. Dan seluruh pendapat ulama bisa diambil, tidak ada kontradiksi. Bisa diartikan nabi, dijadikan nabi, bisa diartikan sungai, bisa diartikan nabi diangkat apa namanya, kemudian nabi akhlaknya paling tinggi, ya. Itu semua bisa, tidak ada kontradiksi. Ya, tidak ada kontradiksi. Nah, ditulis di sini, perhatikan, mengapa kok banyak tafsiran dari Al-Kautsar? Karena arti dari Al-Kautsar, ibu-ibu, dari kata, ya, dari kata, kalau ibu-ibu belajar bahasa Arab, dari kata kasuro, ini dari objek, apa, fiil, kata kerja. Dari kata kerja, kasuro, yaksuru, kasroh. Ya, kasuro, yaksuru, kasroh. Asroh. Yang artinya adalah banyak. Yang artinya adalah naam, Kasirun. kathir. Sahih, Masya Allah. Ini bisa bahasa Arab. Siapa namanya, Ibu? Bu Khairiyah. Belajar bahasa Arab di mana, Bu Khairiyah? Suka baca-baca aja Oh. saja. Suka baca Iya, baca jadi aja. iya. Al-Kautsar itu dari kata kerja kasuro yaksuru kasroh. Kalau kita sering dengar kalau di Arab, kasir, kasir, kasir. Nah, artinya apa? Banyak. Ya, kasir. Nah, itu artinya Al-Kautsar, banyak. Maksudnya apa? Nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak. Jadi, ini adalah di antara tafsir yang paling roji adalah Al-Kautsar artinya sungai di surga. Artinya adalah sungai di surga. Dan ada yang mengatakan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Nabi nanti yang ada di padang mahsyar. Ada yang mengatakan tadi Al-Kautsar sungai di surga. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya sahih. Karena telaga Nabi sumbernya dari Al-Kautsar. Ya, telaga Nabi nanti di padang mahsyar. Nabi punya telaga di mana telaga tersebut
Sebutkan airnya la yazma ba'dahu abadan. Siapa yang bisa minum telaga Nabi di padang mahsyar setelah kita nunggu bertahun-tahun lamanya menunggu kedatangan Allah ya. Kita terlanjang, kita kemudian di padang mahsyar itu menunggu ketentuan Allah. Kita tidak menghiraukan siapa istri kita, mana suami kita, mana anak kita. Yang kita pikirkan adalah amal kebaikan kita, ya, dan amal keburukan kita. Bagaimana kita nanti beruntung atau tidak, ya. Setelah di padang mahsyar kita setelah Allah turun dan menetapkan ketentuannya, nanti kita akan bertemu telaga Nabi. Di mana? Di padang mahsyar. Yang bisa meminum telaga ini hanya kaum muslimin yang tidak melakukan bid'ah. Yang bisa meminum telaga Nabi hanya kaum muslimin yang istiqomah di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ciri-cirinya airnya seperti madu, manis, ya, rasanya manis. Kemudian warnanya putih seperti susu. Kemudian gelas-gelasnya tidak terhingga. Gelas-gelasnya tidak terhingga saking banyaknya sampai diumpamakan seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Kemudian sifat selanjutnya, barang siapa yang minum di telaga Nabi maka dia tidak akan kehausan lagi. Ya, di destinasi selanjutnya. Ya, di destinasi Sirat, jembatan, ya, jembatan atas neraka, kemudian nanti di surga, maka dia tidak akan kehausan lagi. Itulah sifat telaga Nabi, tapi hanya untuk orang yang apa? Yang selalu berpegang teguh di atas sunnah. Jadi, bisa diartikan Al-Kautsar sungai di surga untuk Nabi, dan bisa dikatakan telaga Nabi di padang mahsyar. Limadza? Mengapa telaga Nabi disebut Al-Kautsar? Karena sumbernya itu dari sungai Al-Kautsar. Nah, paham Ibu? Jadi, kenapa Al-Kautsar ini bisa diartikan sungai di surga dan telaga Nabi? Mengapa kok telaga Nabi disebut Al-Kautsar? Jawabannya apa? Mengapa telaga Nabi disebut sebagai Al-Kautsar? Dari sungai sungai Contoh Kausar. sumbernya dari Al-Kausar, Ustazah. Sahih, na'am. Insyaallah. Sahih, karena sumbernya itu dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Barakallahu fiik. Inna a'tainaka al-kautsar, ya. Al-Kautsar. Di antara sifat dari Al-Kautsar, pertama, Al-Kautsar huwa nahrul jannah. Al-Kautsar adalah sungai di surga. Huwa nahrun fil jannah a'tahu Allah nabiyyu Muhammad. Sesungguhnya Allah memberikan Nabi, yaitu sungai khusus, ya, khusus, privat, hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ciri-cirinya adalah tebingnya terbuat dari emas. Ya, hafatahu minaz zahab wal fiddah. Tebingnya, dindingnya dari emas. Thumma alirannya dari permata dan yakut. Airnya lebih putih dari salju. Rasanya lebih manis dari madu. Tanahnya harum seperti wangi kasturi. Ini ciri-ciri sungai di Al-Kautsar. Ya. Ini ciri-ciri sungai di Al-Kautsar. Dari keterangan ulama, ya. Nahrun fil jannah hafatahu dzahab. Sisi-sisinya tadi emas, ya.
Wa majrahu 'ala ad-durri wal yaqut. Alirannya dari permata. Ma'uhu asyaddu bayadan min ats-tsalj. Airnya lebih putih dari salju. Asyaddu halawah minal asal. Lebih manis daripada madu. Dan turbatuhu atyab min rihil misk. Tanahnya lebih harum daripada minyak kafuri. Nah, ini ciri-ciri sungai Nabi khusus tidak diberikan kepada selain Nabi. Nah, bisa disebutkan apa ciri-ciri sungai Al-Kautsar? Tebingnya terbuat dari emas, alirannya dari permata dan yakut, Sahih. airnya lebih putih dari salju, lebih manis dari Sahih. madu, tanahnya harum seperti wangi kasturi. Masya Allah. Masya Allah, ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdakwah di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Beliau adalah anak yatim. Beliau diusir dari kota Makkah. Dia harus berdakwah di kota Madinah. Di kota Madinah, beliau harus menghadapi serangan orang-orang Yahudi. Beliau adalah target pembunuhan oleh semua suku-suku. Kemudian beliau pernah diboikot selama 3 tahun, tidak makan kecuali daun-daun pohon. Ya, beliau pernah tidak makan kecuali kurma yang jelek. Ya, dialah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak mendapatkan Al-Kautsar, sungai yang ada di surga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hilang. Fasalli, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Nah, apa makna? Fa'akhlis li rabbika salataka kullaha. Maka sholatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan sembelihlah, ya. Wa ala ismihi wahda. Sembelihlah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, kami berikan kepada engkau nikmat yang banyak, maka bersyukur sama Allah. Kami sudah menyiapkan untukmu sungai Al-Kautsar di surga nanti. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bersyukur yang paling Allah sukai, ibadah yang paling Allah cintai, di antara bentuk syukur adalah salat. Ya, Ibu-ibu. Dari kalau kita sudah dikasih nikmat sama Allah banyak, maka intinya kalau kita mau bersyukur banyak salat. Ya, dalilnya apa saja? Al-Kautsar. Buktinya Allah kasih nikmat yang banyak sama Nabi. Dari Nabi tadi dijadikan Nabi, akhlaknya mulia, disebut-sebut sampai akhir zaman. Ya, di antara yang paling spesial tadi sungai di surga, maka sholat. Sholat yang banyak ibu-ibu. Sholat sunnah, ya. Maka jangan cukupkan dengan sholat wajib. Maka kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih sehat, kasih umur panjang, kita dikasih tubuh yang sempurna, ya, mata dua, kaki dua, tangan dua, kita dikasih ekonomi yang cukup, anak-anak. Maka sholatlah yang banyak. Fasolli. Ya, sholat rawatib ditambah dengan rawatib, sholat sunnah sebelum subuh, sholat duha, ya sholat witir, sholat tahajud. Itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu bukti syukur kita yang Allah paling suka ibadah sholat. Ibadah sholat. Makanya Nabi SAW ketika beliau penat, beliau sudah pusing dengan urusan dakwah dan dunia, maka kata Nabi, Ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal,
arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Istirahatkan kita dengan sholat. Dengan kita sujud, dengan kita banyak sujud, maka setiap sujud kita akan menaikkan satu derajat. Wa as-sujud aqrabu ma yakunul abad baina rabbihi wa abdi. Sungguhnya sujud adalah satu-satunya keadaan di mana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk syukur adalah salat. Li rabbika, hanya untuk Allah. Jadi perhatikan salat kita, fokuskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita fokuskan salat kita tidak untuk mertua kita. Ya, kalau ada presiden, untuk presiden misalnya, untuk calon mertua, ya, untuk calon menantu, untuk masyarakat, maka kita cek, kita kembali lagi memperhatikan apakah salat kita lillahi ta'ala, apakah salat kita sudah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Wanhar, kemudian sembelihlah. Jadi bukti syukur seorang hamba kepada Allah yaitu banyak sholat dan banyak berkurban. Maka banyak berkurban nanti ya di 10 Dzulhijjah. Bukti kita bahwa kita bersyukur, kita kasih kepada Allah, kita sembelih hewan yang paling baik. Ya, kalau kita punya uang, kita usahakan untuk menyembelih. Kita usahakan sisihkan uang kita demi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini Allah sehatkan kita, Allah berikan kita kesempatan Ramadan, bertemu dengan sanak saudara, makan makanan yang enak, minum minuman beragam macam, maka bersyukurlah kepada Allah dengan menyembelih nanti di 10 Dzulhijjah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk salat, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah wahai Muhammad dan sembelihlah. Nabi memerintahkan melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nabi melaksanakan perintah Allah di dalam surah Al-Kautsar dengan sebaik-baiknya. Buktinya apa? Buktinya Nabi sholat tahajud sampai hatta tawarramat qadamahu. Sampai kakinya bengkak. Ya. Sampai kakinya bengkak. Nabi SAW. Karena sudah dikasih sama Allah jaminan, ya Allah, Alhamdulillah. Kasih jaminan Al-Kautsar. Nabi SAW benar-benar mempraktekkan dengan sholat yang banyak sampai kakinya bengkak ketika sholat tahajud. Maka ditanya oleh istrinya Aisyah, Ya Rasulullah, alasta qad ghufirat zunubuka ma qaddama wa ma ta'akhkhar? Wahai suamiku, bukankah dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah? Telah diampuni, sudah dihapus di masa yang lalu dan akan datang. Ya, maka apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakuro? Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai istriku Aisyah? Ya, jadi Rasulullah SAW ingin berterima kasih sama Allah. Dengan Rasulullah bengkak kakinya. Rasulullah bengkak kakinya itu demi Allah, ingin berterima kasih sama Allah, sudah dikasih banyak nikmat. Padahal ujian Nabi ketika masa hidup itu banyak. Ya. Walaupun Nabi di masa hidupnya banyak tantangan, rintangan, musibah, celaan, ejekan, peperangan yang sangat banyak, ya kan? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bersyukur dengan banyak sholat, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanhar, menyembelih. Sahih Rasulullah SAW ketika haji Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Rasulullah SAW menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 ekor unta.
demi rasa syukur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi cara bersyukur dari dua dengan apa? Memperbanyak sholat dan berkorban. Sahih. Dan bisa dicatat ibadah terbaik badan adalah sholat. Ibadah terbaik yang dilakukan oleh badan kita adalah sholat. Dan ibadah terbaik yang kita keluarkan dari harta kita adalah berkurban. Ya, harta yang atau ibadah yang paling baik yang dilakukan oleh anggota tubuh kita adalah sholat. Adapun harta terbaik yang kita pernah keluarkan adalah harta yang mana kita keluarkan untuk berkurban. Narkotik. Selanjutnya, inna syani'aka huwal abtar. Inna mubghidaka. Semuanya orang yang membencimu. Sudah ya? Ya, Wa mubghidha udah ya. ma ji'ta bihi min al-huda wan nur wal munqati' atharuhu al-maqtu' min kulli khair. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang mencelamu, orang yang membencimu, dan membenci apa yang kau bawa dari petunjuk dan an-nur, ilmu yang dibawa oleh Nabi, ajaran Nabi, maka dialah yang akan terputus namanya. Dan dialah yang terputus dari segala kebaikan. Yaitu artinya dari inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membenci Muhammad, dialah yang terputus namanya, nasabnya, dia yang tidak akan mendapatkan segala kebaikan. Jadi ini ayat ketiga ini turun, ya ayat ketiga ini turun karena omongannya Abu Jahal. Ayat ketiga ini turun karena omongannya Abu Jahal. Apa omongannya Abu Jahal? Abu Jahal menisbatkan kepada Nabi bahwa Nabi adalah orang yang terputus karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki. Nabi tidak memiliki anak laki-laki. Makanya Nabi dikatakan orang yang terputus. Anaknya Nabi berapa? Anaknya Nabi? 7. Nah, siapa saja? 7. Dari laki-laki siapa? Tante Tusin. Itu lucu ya. Nah, itu cucu. Qasim. Ya, anaknya Nabi laki-laki ada 3. Qasim. Kemudian siapa lagi? Abdullah Ustazah. Abdullah. Nah, yang ketiga Ibrahim. Ibrahim. Ini anak laki-laki Rasulullah, 3-tiganya meninggal Di usia muda. sebelum Nabi berdakwah. Ya, sebelum Nabi berdakwah. Semua anak laki-laki Nabi meninggal ketika beliau belum berdakwah. Kemudian anak perempuan Fatimah. Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Ummu Kalsum. Kalsum, Ummu Kulsum. Fatimah. Bukan Umma. Ummu Kulsum. Adapun anak wanita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua menjumpai kenabian, semua masuk Islam, semua mendapati dakwahnya ayahnya. Ya, tetapi satu-satunya anak perempuan yang hidup
Fatimah. sampai sahih Fatimah. Yang hidup sampai Nabi meninggal adalah Fatimah. Adapun selainnya Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab meninggal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Nah, makanya Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak punya anak laki-laki. Sebagaimana orang laki-laki dinisbatkan kepada anak laki-lakinya. Ya, Bapak bin ya Ali bin Abi Thalib. Jadi dinisbatkan kepada anak laki-laki. Anak laki-laki dinisbatkan pada ayahnya. Tapi kalau anak perempuan tidak bisa menyeruskan, bisa menyeruskan nasab ayahnya. Ya, tidak bisa menyeruskan nasab ayahnya karena nanti anaknya dinisbatkan kepada suaminya. Sahih? Ya kan? Nanti Ya. anak perempuannya kalau nikah sama orang laki-laki, maka dinisbatkan kepada suaminya, bukan kepada kakeknya. Maka Nabi tidak punya anak laki-laki sehingga nama Nabi seakan-akan hilang. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, anaknya banyak laki-laki. Nabi ini tidak punya anak laki-laki sehingga seakan-akan Nabi akan terputus, gak akan dikenang sama orang. Makanya Abu Jahal mengatakan, anta ya Muhammad abtar. Wahai Muhammad, engkaulah yang terputus. Engkau yang terputus. Karena tadi apa? Mengapa Abu Jahal mengatakan dan memfonis Nabi terputus? Limadha? Karena anak laki-lakinya tinggal semua. Sahih. Karena anak laki-laki meninggal semua. Makanya Allah balas, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh yang mencelamu wahai Muhammad, yang mengejekmu wahai Muhammad, yang membenci wahai Muhammad, dialah yang terputus. Al jaza min jinsil apa? Ada yang tahu kaidah umum? Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Amalan. Perbuatan. Balasan sahih sesuai perbuatan kita. Balasan di akhirat sesuai perbuatan kita. Hati-hati. Kalau kita mencela, kita nanti pasti akan dicela. Kalau kita memperlakukan guru kita atau orang tua kita dengan hal yang tidak sopan, maka kita nanti dibalas sama anak kita. Al jaza min jinsil amal. Ini kaidah umum, banyak contohnya. Hukuman al jaza, balasan itu tergantung perbuatan kita. Sungguhnya Abu Jahal mencela Nabi, memvonis Nabi, mengatakan Nabi terputus, maka balik kepada dirinya sendiri. Abu Jahal lah yang terputus. Sehingga Abu Jahal terkenal jelek. Ya, terkenal jelek, sudah dilupakan. Selupakan bahwa dia orang kaya, dilupakan bahwa dia orang yang terkenal, dia orang yang dermawan, terkenal, dia orang yang banyak membantu kaum fakir miskin, dia orang yang tampan. Sekarang sudah terputus, tidak ada yang mengenang kecuali beliau adalah musuhnya Allah dan Rasulnya. Ya, itulah Abu Jahal. Inna syani'aka huwal abtar. Maka jangan sekali-kali kita membenci apa yang dibawa Nabi. Dan jika kita dibenci oleh orang, jika kita dicela oleh orang, maka sibukkanlah dengan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti dari surat Al-Kautsar. Jika kita dicela, digibain, jelek-jelekkan, entah dari keluarga kita karena kita berada di atas sunnah, kita berusaha mendekatkan kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Kemudian ada keluarga yang tidak setuju, yang mencela kita, ya sok alim, sok dekat dengan Allah, sok ya, maka sibukkan diri kita dengan ibadah. Jangan sibukkan dengan membalas. Ya, mencaci. Buktinya Nabi SAW ketika dicaci oleh Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy, beliau tidak menggubris sama sekali. Ya, bahkan pamannya Abu Lahab ketika Nabi berdakwah mengajak tauhid, pamannya di belakangnya. Hei orang-orang masyarakat Quraisy, ini orang hati-hati, pembohong. Ya, hati-hati orang ini pembohong. Nabi
tidak pernah mengatakan, wahai omku, kenapa sih om? Kok kamu kayak gini sama aku? Apa salahku? Kok kamu jelek-jelekan aku? Kok kau merendahkan aku? Apakah Nabi pernah mengatakan seperti itu? Lah, Nabi sabar. Nabi sabar, ya. Dan itu adalah kondisi yang dialami oleh Nabi. Berdakwah, mentauhidkan Allah, mengajak kepada tauhid, maka ada keluarga yang menentangnya. Dan itu sebuah sunnatullah, hal yang biasa, yang wajar kalau kita soleh dan kita dakwah pada tauhid, ada orang yang benci kita walaupun dari keluarga kita, ya. Jadi di sini intinya soal Kautsar, kalau kita diejek, kita dicaci maki, dijauhi paman kita, anak kita, karena kita bertauhid, maka sibukkan dengan ibadah. Di antara ibadah yang paling afdol adalah ibadah sholat. Nah, ibadah sholat. Inilah ya tafsir dari surat Al-Kautsar. Kita sekarang masuk ke tadabbur wa amal. Hal yang bisa kita ya, hal yang bisa kita terapkan dari surah Al-Kautsar. Di sini kata muallif, inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya bahaya membenci Nabi atau sesuatu yang beliau bawa. Ya, hati-hati jangan sampai membenci Nabi atau sesuatu yang beliau bawa. Kita benci. Nabi mengajarkan untuk memanjakan jenggot. Kita caci, ya, kayak kambing. Jangan. Karena Nabi memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Misalnya ada orang bercadar, kita celah kayak orang sakit. Dia nutup-nutupi wajah yang jelek aja. Ya, jangan. Maka nanti kita yang terputus. Kita yang akan kena hukumannya. Jangan sampai kita membenci apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sungguhnya orang yang membenci Nabi dan apa yang Rasulullah SAW bawa, dialah yang terputus. Barakallahu fikum. Nah, inilah tafsir dari surat Al-Kautsar, yang surat ini diturunkan di kota Makkah. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, Ummahat bisa solihah? Insyaallah kita lanjutkan surat Al-Ma'un di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Amin. Waalaikumsalam, Mbak Betty. Naam, jazakumullahu khairan Banyak Sister banget sih. Salihah. Nah, rehat Amin. semuanya. Amin. Tafadholi. Ya. Ya.